Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari kita. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumidin, amma ba'd. Kita akan masuk pembahasan ke bait ke-54 dan seterusnya. Terlebih khusus pembahasan tentang dhamir. Mabahits dhamir, pembahasan tentang dhamir. Kita lihat footnote nomor 1 di footnote untuk judul Mabahits dhamir. Hadzal unwanu min indi. Judul ini adalah berasal dari diriku, berasal dariku sendiri. Itu dari Ansarah Syekh Abdullah. Libayani anna Ibn Malikin syara'a fi an-naw'il awwali min anwa'il ma'arifi. Untuk menjelaskan bahwasanya Ibnu Malik mulai menyampaikan tentang jenis yang pertama daripada jenis-jenis isim ma'rifah, wa tsani fi babin mustaqilin, dan untuk pembahasan ma'rifah yang kedua itu beliau akan bahas di bab tersendiri, yaitu pembahasan tentang al-alamu, tentang alam. Sekarang kita baca bait dan syarahnya. Ibnu Malik mengatakan, fama lidhi ghaibatin au khudurin, maka semua kata yang menunjukkan ghaibah, orang ketiga, au khudurin, atau orang kedua ataupun pertama, maka dhamir nanti terbagi jadi dua, ada dhamir ghaibah, ada dhamir khudur. Dhamir ghaibah itu adalah orang ketiga, sedangkan dhamir khudur itu adalah orang kedua dan orang pertama. Dinamakan dhamir khudur karena orang kedua dan orang pertama, pembicara dan orang yang diajak bicara, itu adalah pihak yang hadir ketika pembicaraan terjadi. Maka semua kata yang menunjukkan kata ganti orang ketiga ataupun kata ganti orang kedua atau pertama, seperti kata anta, wa huwa, dan juga kata huwa, sami, maka namakanlah bid-dhamir, dengan dhamir. Kalau Syarih hafizahullah ta'ala, Pensarah mengatakan, ad-dhamiru, dhamir adalah ismun jamidun, isim jamid. Yadulu, yang menunjukkan ala mutakallimin, atas mutakallim, orang yang berbicara, au mukhatabin, atau orang yang diajak bicara, au ghaib, atau orang yang dibicarakan, atau orang ketiga. Contohnya dalam kalimat ana araftu wajibi, saya mengetahui kewajiban saya. Anta tahtarimu abaka, engkau menghormati ayahmu. Contoh yang ketiga, al-mu'minu yasunu irdahu, seorang mukmin adalah orang yang menjaga kehormatannya. Maka pada contoh yang pertama ada dhamir anta, ini dhamir munfasil, kemudian ada pada tahtarim, ini dhamir mustatir, kemudian pada abaka, sini ada kaf, ini dhamir muttasil. Kemudian pada al-mu'minu yasunu irdahu, pada yasunu ini ada dhamir mustatir, yaitu huwa. Kemudian pada irdahu ada dhamir muttasil, yaitu dhamir ha. Sebelumnya pada contoh yang pertama, ana araftu wajibi, maka ana ini adalah dhamir munfasil, araftu ini dhamir muttasil, itu muttasil baris. Kemudian wajibi ada ya mutakallim, ya dhamir muttasil baris. Wa makna kaunihi jamidan, dan makna jamid pada definisi dhamir tadi adalah ada mewujudi asrin lahu wala mustaqqatin. Dia tidak memiliki asal dan juga tidak memiliki derivat. Wa yusamma dhamiral mutakallimi wal mukhatabi.
dan dia dinamakan dengan dhamir mutakallim. Wa yusamma, dan dinamakanlah dhamirul mutakallimi wal mukhatabi dhamira hudurin. Dhamir mutakallim dan dhamir untuk mukhatab itu dinamakan dhamira hudurin, dhamir hudur. Kenapa dinamakan dhamir hudur? Di anna sahibahu, karena orang pertama dan orang kedua labudda an yakuna hadiran, haruslah hadir waqtan nutqi bihi, ketika waktu pembicaraan. Wal makna, dan makna dari bait yang disampaikan oleh Ibnu Malik adalah sammi, namakanlah, alladzi li ghaibatin au khudurin bid dhamiri, namakanlah kata-kata yang menggantikan orang ketiga, ghaibah au khudurin, atau orang kedua dan pertama, bid-dhamir, namakanlah dengan istilah dhamir. Contohnya adalah kata anta dan juga kata huwa. Ada footnote nomor 2 berkaitan tentang isim jamid yang disampaikan oleh pensyarah di sini. Al-jamidu fil asma'i, istilah jamid pada pembahasan isim, wa adalah ma lam yu'khad min ghairih, adalah isim yang tidak diambil dari kata yang lainnya. Wa yuqabiluhu al-mustaqu, lawan dari isim jamid adalah isim mustaq. Wa huwa alladhi yu'khadhu min ghairih, itu isim yang diambil dari kata yang lainnya, yang diturunkan dari kata yang lainnya. Maka berkaitan tentang istilah jamid, maka ada isim jamid, ada isim mustaq. Nah, isim jamid ini dia sebagaimana disampaikan oleh pensyarah di sini, dia nggak punya asal, tidak punya derivat. Ya itu saja. Jamid stagnan. Nah, tidak bisa diderivatkan, tidak bisa diturunkan ke kata yang lain. Berbeda dengan isim mustaq. Kalau isim mustaq maka dia merupakan turunan dari kata yang lain. Kemudian untuk fi'il pun ada istilah fi'il jamid, ada fi'il mutasarrif. Maka perlu diperhatikan dan perlu hati-hati. Kalau fi'il jamid maka dia fi'il yang hanya memiliki satu bentuk tasrif saja, ima dia cuma punya madhi saja, atau punya mudhari saja, atau punya amr saja. Adapun fi'il mutasarrif maka ada mutasarrif tam, ada mutasarrif nakis. Kalau mutasarrif tam maka dia adalah fi'il yang memiliki 3 bentuk tasrif, yaitu bentuk madhi, mudhari, dan amr. Sedangkan yang nakis dia cuma memiliki 2 saja, boleh jadi madhi mudhari atau mudhari amr. Maka itu perbedaan antara isim jamid dan mustaq, kemudian fi'il jamid dan mutasarrif. Nah, masih di footnote nomor 2, apa definisi dari isim mustaq? Wal mustaqu yadullu ala ma'nan wa dhatin au ma'nan wa sahibihi. Isim mustaq adalah isim yang menunjukkan atas ma'nan wa dhatin, atas makna dan zat, au ma'nan wa sahibi, atau menunjukkan atas makna dan pelakunya. Maka maknan di sini mungkin bisa kita maknai secara bebas, yaitu perbuatan atau pekerjaan. Maka isim mustaq secara umum dia adalah isim yang menunjukkan atas sifat atau melakukan perbuatan, yaitu sifat melakukan perbuatan, dan juga menunjukkan atas pelakunya.
Maka semisal isim fa'il katibun, maka dia menunjukkan atas maknan, menunjukkan atas sifat melakukan perbuatan, itu melakukan perbuatan menulis, sekaligus menunjukkan atas pelakunya. Maka untuk sebuah kata katib maka sudah menunjukkan melakukan perbuatan dan orangnya. Maka kurang lebih itu yang dimaksud dengan yadullu ala ma'nan wa sahibi. Wa sawfa usyiru ila anwa'il mustaqati fi babil mausuli insyaallah. Karena aku akan isyaratkan, aku akan jelaskan secara ringkas berkaitan tentang hal ini di jenis-jenis isim mustaq pada bab isim mausul insyaallah. Kita lanjutkan ke bait 55 dan 56. Ibnu Malik mengatakan wa dzittisalin minhu ma la yubtada wa la yali ila ikhtiyaran abada. Wa dzittisalin, dan dhamir yang muttasil dan yang ittisal yang bersambung minhu darinya, yang maksudnya dari dhamir atau bahasa bebasnya dhamir muttasil adalah ma la yubtada, adalah dhamir yang la yubtada, tidak bisa dijadikan awalan kalimat, tidak bisa mengawali kalimat. Walayali illa, dan tidak pula bisa terletak setelah kata illah. Ikhtiyaron, dalam keadaan normal, abada, selamanya. Maka Ibnu Malik menyebutkan karakteristik dari dhamir muttasil. Ada dua karakteristik. Yang pertama adalah la yubtada. Dhamir muttasil ini tidak bisa dijadikan awalan. Yaitu tidak bisa dijadikan sebuah mubtada, tidak bisa dijadikan awalan dari sebuah kalimat, tidak bisa mengawali kalimat. Karena dia bersambung dengan kata lain, dan bersambungnya adalah di setelah kata yang lain, di belakang. Kemudian karakteristik yang kedua adalah dhamir muttasil ini ikhtiyaron. Ya, ikhtiyaron di sini maksudnya adalah dalam keadaan normal, tidak ada faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi khusus. Maka dalam keadaan normal, dhamir muttasil tidak bisa terletak setelah kata illah, abada, selamanya. Kecuali sebagaimana nanti yang disampaikan oleh penulis, kecuali kalau ada faktor darurat, yaitu karena syair, ya, karena qafiyah syair ataupun yang lainnya, maka ini baru muncul kondisi khusus di mana ada dhamir muttasil yang terletak setelah illah. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka dhamir muttasil tidak bisa terletak setelah kata illah. Beliau juga mengatakan kalyai wal kafi. Nah, contoh dhamir muttasil adalah semisal dhamir ya dan dhamir kaf. Ya, ya-nya ya mutakallim, ya, kafnya adalah kaf mukhatab. Contohnya pada kalimat ibni akramak. Ibni, anakku, akramaka, memuliakanmu. Waliyai walha min salihi ma malak. Contoh yang lain adalah ya, yaitu ya mutakallimah, ya mukhatabah, walha, dan juga ha ghaib. Contohnya dalam kalimat salihi, hendaknya anti mintahi kepadanya ma malak, apa yang dia miliki. Qala syarih hafizahullah ta'ala, ad-dhamiru min haitsu zuhuruhu. Ingat, setelah haitsu dia wajib marfu'. Min haitsu zuhuruhu fil kalami wa adamu zuhurihi kismani. Dhamir ditinjau dari sisi nampaknya dia dalam kalimat dan tidak nampaknya dia dalam kalimat. Ya, nampak atau tidaknya dia dalam kalimat kismani, terbagi menjadi dua macam. Al-awalu, yang pertama adalah dhamir baris.
barizun, dhamir yang baris, dari kata baroza artinya nampak jelas, muncul. Wa huwa malahu suratun fil lafzi haqiqatan aw hukman, yaitu adalah dhamir yang memiliki bentuk dalam lafaz baik secara hakiki atau secara hukum. Contoh yang dia nampak secara hakiki, fal awwalu, adapun untuk yang kasus pertama yaitu nampak secara hakiki, contohnya adalah pada tak fa'il pada kalimat akramtu al-ghoriba. Akramtu, saya muliakan, al-ghoriba, orang asing itu. Maka tu-nya di sini dia adalah tak fa'il, dan di sini dia kelihatan betul hakikatan merupakan bentuk dari dhamir ana. Wasani, adapun untuk contoh yang dia baris tapi hukman, secara hukum, contoh dalam kalimat ja'al ladzi akramtu, telah datang orang yang aku muliakan. Apa yang dimaksud dengan akramtu alladzi akramtu? Ai, maksudnya adalah akramtuhu, aku muliakan dia. Maka kalimat dari ja'al ladzi akramtu adalah ja'al ladzi akramtuhu, telah datang orang yang aku muliakan dia. Karena menimbang itulah asli kalimat akramtu, aslinya akramtuhu, maka di sini ada kasus dhamir ha pada akramtuhu yang dia harusnya baris nampak, tapi di sini tidak dimunculkan. Maka dikatakan di sini oleh pensarah wal ha'u maujudatun hukman. Maka di sini ada kasus dhamir ghaib, ha ghaib, maujudatun, dia ada tapi hukman, secara hukum. Menimbang asli kalimatnya adalah akramtuhu. Jadi dhamir haknya di sini pada akramtuhu itu bukan mustatir, tapi mahdhuf. Ini bukan mustatir tapi mahdhuf. Maka berbeda antara mustatir dan mahdhuf. Kalau mustatir itu memang keadaan asalnya dia tersembunyi. Berbeda dengan mahdhuf. Kalau mahdhuf itu sebenarnya dia ada. Sebenarnya dia ada, cuman dihapus dari kalimat. Maka pada akramtuhu ini dhamir haknya itu sebenarnya ada, cuman dihapus dari kalimat. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh penulis ini, dia baris tapi barisnya hukman, secara hukum. Di footnote nomor 3 ada komen penjelasan ringkas dari penulis tambahan berkaitan tentang masalah dhamir. Kita baca footnote nomor 3. Ad-dhamiru indalla bi nafsihi 'alal muradi fa huwa ad-dhamiru al-mufradu awil basitu. Dhamir apabila dia menunjukkan atas maksud bi nafsihi, dengan dirinya sendiri, maka dia dinamakan dengan dhamir mufrad atau dhamir basit. Contohnya adalah anta, huwa, dan seterusnya. Wa in ihtaja ila ziyadatin tusa'iduhu ala ada'il muradi fa huwa al-murakkabu. Apabila dia membutuhkan tambahan yang membantunya untuk menyampaikan maksud, maka itu dinamakan dhamir murakkab. Contohnya adalah antuma, kemudian iyaka, iyakum. Maka pada antuma ini tidak hanya dhamir anta saja, tapi ada mim, ada alif itsnain. Kemudian pada iyaka bukan hanya dhamir anta saja, tapi ada iyanya. Begitu pula pada iyakum. Wa azkuru laka qariban i'raban nau'aini insyaallah. Dan aku akan sampaikan kepadamu sebentar lagi cara mengi'rab dari dua jenis dhamir tersebut insyaallah. Ya, nanti di footnote di pembahasan selanjutnya itu ada penjelasan dari Nasarah bagaimanakah i'rab yang tepat untuk mengi'rab
dhamir mufrad ataupun dhamir murakkab. Atsani yang kedua adalah mustatirun, dhamir mustatir. Wa huwa alladhi laisa lahu suratun fil lafzi, yaitu dhamir yang tidak memiliki bentuk di dalam lafaz. Nahwu contohnya dalam kalimat hafiz ala sholati, ya, jagalah salat. Maka pada kata hafiz, fi'il amr hafid, ini ada dhamir anta, cuman antanya mustatir. Ai maksudnya adalah anta, ya wahai engkau jagalah salat. Wasayati insyaallahu al-kalamu alai, dan akan datang al-kalamu alai, pembicaraan tentang dhamir mustatir insyaallah. Al-barizu kismani, dhamir baris ada dua macam. Al-awwalu yang pertama muttasilun, dhamir muttasil baris. Wasani, dan yang kedua adalah munfasilun, dhamir munfasil. Wa ya'ti al-kalamu alaihi insyaallah, dan akan datang pembicaraan tentangnya insyaallah. Kan kita bahas dulu al-muttasil. Wal muttasilu huwa alladhi la yubtada'u bihi fil kalami. Dhamir muttasil adalah dhamir yang la yubtada'u bihi, tidak bisa dijadikan awalan fil kalami, di dalam sebuah kalimat. Bahasa mudahnya tidak bisa berkedudukan sebagai mubtada. Wala yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari, dan juga tidak bisa terletak setelah kata illa. Illa yang artinya kecuali, ya, bukan illa yang berasal dari kata in dan la, kemudian karena ketemu nun sukun dan lam maka kemudian diidghamkan menjadi illa. Maka ada illa yang artinya kecuali, ada illa yang artinya jika tidak. Maka perhatikan betul-betul, tapi pada asalnya kalau ketemu illa, illanya artinya kecuali. Fil ikhtiyar, dalam keadaan normal. Wal muradu bil ikhtiyari, yang dimaksud dengan ikhtiyar di sini adalah sa'atul kalami. Nah, ketika keadaan longgar dalam sebuah kalimat, maksudnya apa? Kondisi normal kalimat. Di khilafi darurati syi'ri, ini berbeda ketika ada kondisi darurat, yaitu dalam syair. Maka boleh jadi ada kasus khusus pengecualian dalam syair di mana kita jumpai setelah kata illa itu ada dhamir muttasil. Tapi ini kasus darurat, kasus khusus, bukan sa'ah, bukan dalam kondisi normal. Misal contoh dhamir muttasil adalah dhamir ta. Fi qaulika, dalam perkataanmu, istama'tu lil muhadarati, saya menyimak muhadarah. Berkaitan tentang kata istama'a, ini mungkin lebih enak kalau kita terjemahkan dengan menyimak, dibanding dengan kata mendengarkan. Kalau mendengarkan itu bisa nyimak, bisa enggak, dia semata-mata mendengarkan. Sehingga mungkin di antara pilihan terjemah untuk istama'a adalah menyimak. Wa hadha ma'na qawlihi wa dhuttisalin minhu ila akhirih, ay al-muttasilu min adh-dhamiri huwa alladhi la yubtada'u bih. Maka ini adalah perkataan Ibnu Malik, wa dhuttisalin minhu, dan seterusnya. Ay maksudnya adalah al-muttasilu min adh-dhamiri huwa, yang bersambung dari dhamir. Dalam bahasa kita dhamir muttasil adalah alladhi, yang la yubtada'u bih, tidak bisa dijadikan awalan kalimat. Wala yaqa'u ba'da adatil istitsna'i illa, dan tidaklah yaqa'u, dia terletak setelah alat istisna, alat pengecualian illa. Fil ikhtiyari wa sa'atil kalami, dalam kondisi normal kalimat. Thumma mathala, thumma kemudian mathala, beliau memberikan misal, beliau memberikan contoh, li ba'did dhamairil muttasilati, untuk sebagian dhamir muttasil.
Falya'u min ibni li dhamiril mutakallimil ladzi fi mahalli jarrin. Maka dhamir ya pada contoh yang disebutkan oleh Ibnu Malik, yaitu pada kata ibni, anakku. Ini contoh li dhamiril mutakallim, untuk dhamir mutakallim, itu ya mutakallim. Dan di sini fi mahalli jarrin, ya menduduki kedudukan jar karena dia sebagai mudhaf ilaih. Wal kafu fi akramaka, kemudian dhamir kaf pada kata akramaka, kafnya di sini yang terletak di akhir, di dhamiril mukhatabi, contoh untuk dhamir mukhatab, alladzi fi mahallin nasbin, yang di sini dia mahalnya nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Wal ya'u min salihi li dhamiril mukhatabati fi mahalli raf'in. Adapun ya pada kata salihi, wahai anti, mintalah padanya, maka ya-nya di sini adalah ya mukhatabah li dhamiril mukhatabah. Dan di sini dia mahalnya rafa karena berkedudukan sebagai fa'il. Adapun wal ha'u, dhamir ha pada salihi bil ghaibi, dia adalah dhamir ghaib untuk orang ketiga, fi mahallin nasbin, mahalnya nasab karena di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maka ini pendahuluan dari Ibnu Malik berkaitan tentang pengertian dhamir muttasil dan juga karakteristiknya. Ibnu Malik mengatakan wa kullu mutmarin lahul bina yajib wa lafdhu majurra ka lafdhi manusib. Semua dhamir maka dia wajib dimabni. Wa lafdhu majurra ka lafdhi manusib. Lafadz dhamir adalah yang dalam keadaan majrur adalah sama sebagaimana lafadz dhamir yang dalam keadaan nasab. Biraf'i wan nasbi wa jarrin nasalah. Untuk keadaan rafa, nasab dan majrur, untuk dhamirna salah, maka dia bisa sama dalam tiga keadaan tadi. Ya, maka di sini ada yang disampaikan oleh Ibnu Malik. Ada dhamir muttasil yang ketika kondisi majrur dan mansub itu sama, ya, bentuknya sama dan juga tetap konsisten dalam keadaan status muttasilnya. Kemudian jenis yang kedua ada dhamir muttasil yang dia bentuknya sama, baik dalam keadaan rafa, nasab ataupun jar, dan juga tetap bertahan pada status mutasilnya, yaitu dhamir na. Ya, na al-mutakallimin kalau diistilahkan. Contoh dalam kalimat i'rif bina fa innana nilna minah. I'rif bina, ya akuilah kedudukan kami, akuilah keberadaan kami, fa innana, maka sesungguhnya kami, nilna, kami mendapatkan al-minah, ya kenikmatan atau pemberian dari Allah. Maka pada bina, maka nanya di sini dia fi mahalli jar karena didahului oleh huruf jar ba. Pada fa innana, nanya di sini fi mahalli nasab karena sebelumnya ada inna, dia berkedudukan sebagai isim inna. Kemudian pada kata nilna, maka nanya di sini fi mahalli rafa karena berkedudukan sebagai fa'il. Maka untuk dhamirna dia tetap bertahan bentuknya dan juga tetap bertahan status muttasilnya baik dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Kemudian dhamir muttasil yang lainnya wa alifun wal wawu wan nunu lima ghaba wa ghairihi.
alif yaitu alif isnain, wal waw itu waw jamak, wan nun itu nun niswah, lima ghoba wa ghairi. Ini untuk domir-domir ghoba yang menunjukkan orang ketiga, wa ghairi dan yang lainnya, maksudnya adalah orang ketiga tunggal dan yang lainnya. Boleh jadi orang ketiga ganda, orang ketiga jamak. Jadi dimaksud dengan lima ghoba wa ghairi. Ya, orang ketiga ganda ataupun jamak. Contohnya dalam kata qoma dan dalam kata i'lama. Maka pada kata qoma ada alif isnain. Kemudian begitu pula pada kata i'lama fi'il amr ini ada alif isnain. Qala syarih hafizahullah ta'ala taqaddama fi babil mu'rabi wal mabni, taqaddama telah berlalu pada bab mu'rab dan mabni, anna alfadhat dhamairi kulluha mabniyatun, bahwasanya lafaz-lafaz dhamir kulluha mabniyatun, semuanya itu mabni. Nah, kemudian di sini ada footnote nomor 1 berkaitan tentang tadi yang disampaikan oleh pensyarah di footnote sebelumnya, di footnote nomor 3 di halaman sebelumnya, berkaitan tentang bagaimanakah kita i'rab dhamir mufrad dan dhamir murakkab. Kita baca footnote nomor 1. Inda i'rabid dhamairi labudda min mulahadhati amrayni. Ketika mengi'rab dhamir maka kita harus memperhatikan dua hal. Al-awwalu, yang pertama, mauqi'ud dhamiri minal jumlati, kedudukan dhamir di dalam kalimat. Ahwa fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin, apakah dia mahalnya rafa, nasab ataukah majrur ataukah jar. Asani, yang kedua, halatu akhirid dhamiri. Yang kedua adalah keadaan akhir dhamir. Asakinatun, apakah dia bersukun, contohnya ana, mutaharrikatun, ataukah dia berharokat, contohnya dalam kalimat anta ahsanta. Fatakulu, maka engkau katakan pada anta ahsanta, antanya di sini dhamirun munfasilun, dia dhamir munfasil, mabniun alal fathah, di mabni atas harokat fathah, fi mahalli raf'in mubtadaun, mahalnya rafa sebagai mubtada. Wa ta'u fi ahsanta, adapun kata ta pada ahsanta, dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil, mabniun alal fathhi fi mahalli raf'in fa'ilun, dia mabni atas fathah, mahalnya rafa, berkedudukan sebagai fa'il. Ya, ini beliau jelaskan cara mengi'rab dhamir mufrad. Kemudian beliau sampaikan bagaimanakah cara mengi'rab dhamir murakkab. Amat dhamiru al-murakkabu nahwu iyyaka antum fal awla al-akhdhu bir-ra'yi al-qaili innal jami'a dhamirun biduni tajzi'atin iya wal kafi wa anta wal kafu wa anta wal mimu. Adapun untuk dhamir-dhamir murakkab, contohnya iyyaka, kemudian antum, fal aula, maka yang lebih bagus, yang lebih utama adalah al-akhdhu bir-ra'yi al-qaili, yaitu mengambil pendapat ulama-ulama yang mengatakan innal jami'a dhamirun, semua bagian dari kata tersebut, dari dhamir tersebut adalah dhamir biduni tajzi'ah, tanpa perlu kita bagi-bagi, tanpa perlu tajzi'ah, pembagian. Semisal kita bagi pada iyyaka ada iya dan kaf, ya, kaful khitab. Kemudian pada antum kita bagi jadi dua, ya, anta kemudian wal mimu dan mim.
Fa tu'rabu iyyaka, sehingga kalau menurut pendapat ulama yang menjelaskan demikian, maka kata iyyaka di i'rab dhamiran munfasilan, dia dhamir munfasil mabniyan 'alal fathi, dia mabni atas fathah, fi mahallin nasbin, mahalnya nasab. Ya, karena penggunaan iyyaka ini seringnya dalam keadaan mansub sebagai maf'ul bih. Itu maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih yang dikedepankan daripada fiilnya. Kemudian pada kata antum, ya antum di sini dia fi mahalli raf'in mubtada'un, mahalnya rafa sebagai mubtada. Maka di sini ada isyarat dari penulis pensyarah bahwasanya untuk dhamir murakkab ini ada dua pilihan atau dua opsi cara mengi'rab. Opsi yang pertama adalah dengan kita partisi, kita pilah-pilah. Sebagaimana tadi yang dicontohkan oleh penulis pada iyyaka, iya dipisah, kemudian kaful khitabnya dipisah. Bagi ulama yang berpendapat demikian, mereka mengatakan bahwasanya yang jadi bagian dhamir itu adalah iyanya. Adapun kafnya ini kaful khitab. Sehingga kalau kita i'rab ya, maka dia iyyaka di sini dia iyanya di sini adalah dhamir, dhamir munfasil mabni fi mahallin nasbin, mabninya atas sukun. Ya, karena iya ya dilihat adalah iyanya. Kemudian pilihan yang kedua adalah dengan kita i'rab dhamir murakkab, meskipun dia murakkab kita anggap satu kesatuan. Hal ini seingat saya sebagaimana pula yang juga disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Al-Ajrumiyah. Beliau lebih pilih untuk dhamir murakkab seperti ini ya, dianggap satu kesatuan saja, jangan dipilah-pilah. Di antara alasannya adalah juga karena ini lebih dianggap mudah bagi mubtadiin, bagi pemula dalam belajar kaidah. Maka mungkin kita dapati seperti di Amshilatul I'rab ataupun dalam kitab-kitab i'rab yang lain, maka ada banyak penulis yang untuk dhamir murakkab ini kemudian dipartisi. Tapi sebagaimana saran dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, secara tidak langsung untuk kalau kita ngajar pemula maka tidak perlu kita sampaikan dulu yang seperti itu, kita sampaikan dulu pendapat yang paling mudah yang kita anggap dhamir murakkab itu jadi satu kesatuan, dhamir tidak perlu dipartisi. Dan sebagaimana disampaikan oleh pensyarah di sini, beliau pun menganggap ini aula, lebih utama, lebih bagus. Artinya apa? Artinya tidak salah juga kalau kita partisi. Sehingga nanti antum sekalian akan lihat bahwasanya untuk footnote selanjutnya ketika pensyarah ini mengi'rab suatu contoh kalimat, beliau memartisi untuk dhamir murakkab. Dhamir murakkabnya di tajzi, dipilah-pilah bagian-bagiannya. Ya wajar saja karena beliau mengatakan tadi ya aula, lebih utama. Artinya apa? Ya kalau seandainya tidak ngambil yang lebih utama, ngambil yang kurang utama pun nggak masalah. Mau kita partisi boleh. Jadi ya longgar saja. Kembali ke syarah. Wa idza sabata annaha mabniyatun, maka apabila kita telah ketahui bahwasanya ya, telah tegas bahwasanya yang namanya dhamir itu adalah isim mabni, fala budda an yakuna laha mahallun minal i'rab, maka dia harus memiliki mahal dalam i'rab. Artinya kita harus pakai i'rab mahal, i'rab mahalli, karena dia mabni. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sesuatu yang mabni itu sebenarnya tidak layak untuk menyandang gelar marfu, mansub ataupun majrur. Nah, karena sesuatu yang mabni ini kok menduduki kedudukan mu'rab, yaitu menduduki kedudukan yang harusnya marfu, contohnya sebagai fa'il,
atau menduduki kedudukan mansub sebagai maf'ul bi, menduduki kedudukan majrur sebagai mudhof ilaih, maka isim yang mabni ini kita kompromikan dengan adanya kita pakai i'rab mahalli. Maka sesuatu yang mabni maka dia butuh mahal dalam i'rab, yaitu kita pakai i'rab mahalli dengan tambahan fi mahalli raf'in, fi mahallin nasbin, fi mahalli jarin ataupun yang lain. Fadh-dhamiru al-muttasilu yanqasimu bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi thalathata aqsamin. Dhamir muttasil bihasabi mawaqi'ihi minal i'rab, sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab, yanqasimu terbagi thalathata aqsamin menjadi 3 macam. Al-awwal yang pertama, ma yakunu fi mahalli raf'in faqat. Dhamir-dhamir yang hanya menduduki kedudukan rafa, yang hanya mahalnya rafa saja. Wa huwa khamsatu dhamaira, itu ada 5 dhamir. Yang pertama adalah at-ta'u al-mutaharrikatu bid-dhammati lil mutakallimi wa bil fathati lil mukhatabi wa bil kasrati lil mukhatabati. Itu di cetakan saya. Kalau di cetakan Arfid tadi agaknya sedikit beda, tapi nggak masalah, intinya sama. Yang pertama adalah tak mutaharrikah, tak yang diharokati dengan dhammah untuk mutakallim, wakil dari dhamir ana, yaitu wakil dari dhamir ana. Kemudian wabil fathati lil mukhatabi, diharokati dengan fathah, berarti dibaca ta. Untuk mukhatab yaitu wakil dari dhamir anta. Wabil kasrati lil mukhatabati, diharokati dengan kasroh, nantinya dibaca ti. Ini untuk mukhatabah, wakil dari anti. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta, maka apabila azamta engkau telah bertekad kuat, fa maka tawakkal 'ala Allah. Bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada azamta di sini ada tak mukhatabah, tak mukhatab, yang menunjukkan dhamir anta. Kemudian yang kedua adalah aliful itsnain, alif itsnain. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya, maka pada yughniya. Kemudian yang ketiga adalah wawul jama'ati, waw jama'. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza adlama 'alaihim qamu. Pada kata qamu, ya mereka berdiri. Apabila kondisinya gelap, keadaannya jadi gelap, maka mereka berdiri. Kemudian yang keempat adalah ya'ul mukhatabati, ya mukhatabah. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, faquli washrabi wa qarri aina. Wahai Maryam, hendaklah engkau makan, minum dan bersenang-senanglah. Maka pada kuli dan ishrabi serta qarri, maka ini ada ya mukhatabah, wakil dari anti. Kemudian yang kelima adalah nunul inathi, nun inas. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya, yatarabbasna, maka mereka harus menunggu. Maka pada yatarabbasna di sini ada nun inas. Maka ada 5 dhamir yang dia senantiasa mahalnya rafa. Tadi tak mutaharrikah. Kemudian ada alif itsnain, kemudian waw jama', kemudian ya mukhatabah, kemudian yang kelima adalah nun inath. Tasani yang kedua, ma huwa mustarakun baina mahallin nasbi wal jarri faqat wa huwa thalathatun. Yang kedua adalah ada yang mustarak, ada yang bersekutu antara mahal nasab dan jar saja. Itu ada yang bisa 2 mahal. Ada dhamir muttasil yang bisa 2 mahal, yaitu mahal nasab dan mahal jar. Dhamir yang sifatnya seperti ini ada 3. Yang pertama adalah ya'ul mutakallim.
Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, qala ya qaumi, dia mengatakan, wahai kaumku, ara'aitum, bagaimanakah menurut kalian, in kuntu ala bayyinatin min rabbi, apabila aku di atas petunjuk dari Rabbku, wa atani minhu rahmah, dan Allah berikan aku rahmah darinya. Maka pada Rabbi, ya, Rabbi, maka di sini ada ya mutakallim. Nah, di sini mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian pada atani ada ya mutakallim di sini, dia mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah kaful mukhatabi, kaf mukhatab. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, ma wadda'aka rabbuk, tidaklah Rabbmu meninggalkanmu, menelantarkanmu. Maka di sini ada wadda'aka, kafnya di sini mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Kemudian rabbuka, kafnya di sini mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga adalah haul ghaib. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Qala lahu, ya pada lahu haknya di sini mahalnya jar sebagai yang majrur karena adanya huruf jar lam. Kemudian begitu pula pada sahibuhu, haknya di sini mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian pada yuhawiruhu, dhamir haknya di sini mahalnya nasab sebagai maf'ul bih. Maka ada yang dia mahalnya nasab, bisa nasab, bisa jar. Ada 3 dhamir. Yang pertama ya mutakallim, kemudian kaf mukhatab, kemudian ada ha ghaib. Kemudian jenis yang ketiga, ma huwa mustarakun baina mahalin nasbi war raf'i wal jarri. Ada yang mustarak, ada yang dia bersekutu baina mahalin nasbi war raf'i wal jar. Dia bisa dalam 3 keadaan, yaitu dia bisa mahalnya nasab, rofa, dan jar, yaitu dhamirna. Semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana. Maka pada Rabbana, maka na-nya di sini dia mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih. Kemudian pada innana, na-nya di sini mahalnya nasab sebagai isim inna. Kemudian amanna, na-nya di sini mahalnya rafa sebagai fa'il. Kemudian pada faghfir lana, lana, na-nya di sini mahalnya jar sebagai isim majrur dari huruf jar lam. Kemudian dzunubana, maka dia mahalnya jar sebagai mudhaf ilaih dari kata dzunub. Ya, ada footnote nomor 1 berkaitan tentang ya mutakallim. I'rab untuk isim yang diidhofahkan ke ya mutakallim, isim yang mudhaf ke ya mutakallim. Bagaimanakah kita mengi'rab isim tersebut? Maka pensar mengatakan di footnote nomor 1, i'lam, ketahuilah, annal i'raba la yadhharu 'alal ismi al-muttasili bi ya'il mutakallimi. Hendaknya Anda ketahui bahwasanya tanda i'rab itu tidak muncul pada isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Maka harokat i'rab itu tidak muncul pada isim yang diidhofahkan ke ya mutakallim, yang mudhaf ke ya mutakallim. Wa qaidatu i'rabihi an taqula fi mithli kitabi jadidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallimi mana'a min dhuhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasibati wa huwa mudhafun wa ya'ul mutakallimi dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan kaidah mengi'rabnya adalah semisal engkau katakan pada kalimat kitabi jadidun, kitab saya baru, maka pada kata kitabi, maka kitabi di sini dia mubtadaun marfu'un bil ibtida, dia mubtada marfu' bil ibtida karena dia di awal kalimat.
Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang disembunyikan, yang mana dhammahnya ini terletak ala ma qabla ya'il mutakallimi, pada huruf yang sebelum ya mutakallim. Ya, pada kata kitabi, maka huruf sebelum ya mutakallim itu adalah huruf ba. Harusnya huruf ba-nya tersebut akhirannya dhammah karena sebagai mubtada, marfu' sebagai mubtada. Namun karena dia mudhaf ke ya mutakallim, maka dhammahnya di sini diwasabkan, dimuqaddarahkan, disembunyikan. Apa yang menghalangi dhammahnya tersebut untuk muncul? Mana amin dhuhuriha, sesuatu yang mencegah untuk munculnya dhammah tersebut adalah istighalul mahalli, sibuknya keadaan, biharokatil munasibah, dengan harokat yang sesuai. Ya, ini rebutan antara harokat dhammah ataukah kasrah. Nah, harokat dhammah menimbang karena di sini kata kitab dia isim mufrad, keadaannya marfu sebagai mubtada, dan isim mufrad marfu'nya dengan akhiran dhammah. Kemudian rebutan dengan harokat kasrah, mempertimbangkan setelah kata kitab itu ada ya mutakalim. Ya mutakalim ini harokatnya sukun, dan untuk ya sukun itu cocoknya sebelumnya harokatnya kasrah, maka rebutan antara dhammah dan kasrah. Namun di sini yang dimenangkan adalah kasrah, maka menjadi kitabi. Wa huwa mudhafun, dan kata kitab ini adalah mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi, adapun ya mutakallim dhamirun muttasilun, dia dhamir muttasil. Mabniun ala sukuni, mabni atas sukun, mahalnya fi mahalli jarin, mahalnya jar, mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih. Wa hakadha al-ismu al-mansubu wal majruru. Maka seperti inilah cara mengi'rab isim mansub dan isim majrur yang juga diidhofahkan ke ya mutakallim. Maka harokat i'rabnya kita takdirkan, ya fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Wa ba'duhum yara, dan sebagian mereka yaitu sebagian ulama yara berpandangan anal kasrata fi halatil jarri, harokat kasrah pada keadaan majrur, pada isim yang bersambung dengan ya mutakalim ketika keadaan majrur, kasratu i'rabin, merupakan kasrah tanda i'rab, la kasrata munasabatin, bukan kasrah munasabah, la kasratin munasabatin, munasibatin, bukan kasrah, harokat kasrah mempertimbangkan kesesuaian harokat dengan huruf ilat setelahnya. Waqad asyartu ila syai'in min dzalik fi babil asma'i sittah, dan telah aku jelaskan secara ringkas sedikit tentang hal tersebut pada bab al-asma' as-sittah yang pernah kita sampaikan di periode sebelumnya. Misalkan roja'tu min madrasati, misalkan roja'tu min madrasati, saya pulang dari sekolahku. Maka kata madrasati, maka ada madrasati, ada akhiran ya mutakallim. Maka bagaimanakah kita mengi'rab madrasati, min madrasati? Maka ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah dengan kita anggap kasrah pada kata madrasah itu adalah kasrah tanda i'rab. Maka kita katakan kata madrasah dia isim majrur karena adanya huruf jarmin, dan tanda majrurnya adalah kasrah dhahirah, kasrah yang nampak, karena dia dianggap kasrah tanda i'rab. Pilihan yang kedua adalah dengan kita anggap kasrahnya di sini bukan kasrah tanda i'rab, tapi dia kasrah munasibah. Dia kasrah, tapi bukan kasrah asli. Kasrahnya ini muncul gara-gara kesesuaian antara huruf ilat dengan harokat sebelumnya. Nah, kalau huruf ilat alif, harokat sebelumnya cocoknya fathah. Kalau huruf ilat waw, cocoknya harokat sebelumnya itu dhammah. Kalau huruf ilat ya, cocoknya sebelumnya adalah kasrah. Mempertimbangkan itu, maka untuk pilihan yang kedua kita i'rab kata madrasati, di sini dia isim majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah, wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun.
Ala kulli hal bisa di i'rab ini, bisa di i'rab itu. Yang jelas dia sama-sama majrur. Kembali ke atas. Wa ila ba'di hadhil anwa'i asyara biqaulihi, dan ke sebagian jenis dhamir ini Ibnu Malik mengisyaratkan dengan beliau mengatakan wa kullu mutmarin dan seterusnya. Maksudnya adalah al mutmaratu kulluha mabniyatun. Semua dhamir statusnya adalah mabni. La farqa. Sama sekali tidak ada bedanya. Tidak ada satupun beda. Jadi baca la farqa, la-nya di sini la nafiyah lil jins. Ya, kata farqa di sini isim la. La farqa fi dzalik baina ma yakunu mahalluhu al-jarra. Tidak ada sama sekali bedanya apakah dia mahalnya jar ataukah mahalnya nasab. Jadi baca yakunu mahalluhu al-jarra. Dibaca al-jarra karena dia sebagai khobar yakunu. Kemudian au mahalluhu an-nasba. Begitu pula dengan an-nasba di sini dia mansub sebagai khobar yakunu. Cuman yakununya dibuang pada mahalluhu an-nasba. Tsumma kemudian dzakara beliau sebutkan annad dhamirona, sesungguhnya dhamirna salaha lil umuri as-salasati, bisa berlaku untuk tiga kondisi tadi, baik dia mahalnya rafa, nasab ataupun jar. Fayakunu fi mahalli jarin, maka dia bisa mahal jar. Contohnya i'rif bina. Apa arti i'rif bina? Ai i'tarif bi qadrina. Ya, akuilah bi qadrina kedudukan kami. Maka bi qadrina, maka i'rif bina nanya di sini fi mahalli jar. Wa fi mahalli nasbin, dia juga bisa mahalnya nasab. Contohnya innana. Maka nanya di sini mahalnya nasab sebagai isim inna. Wa fi mahalli nasbin, dan juga sebagai bisa mahalnya rafa. Contohnya pada nilna, kami mendapatkan. Karenanya di sini mahalnya rafa sebagai fa'il. Tsumma kemudian dzakara beliau sebutkan bahwasanya alif isnain dan waw jamaah dan nun inas wahya min dhamair raf'i al-muttasilati, termasuk dhamir rafa' muttasil. Takunu lil ghaibi wa ghairihi, bisa untuk orang ketiga dan yang lainnya. Wa huwa al-mukhatab faqat, dan dia adalah mukhatab saja, namun biqarinatil misal, dengan adanya indikator. Fal ghaib, untuk yang ghaib contohnya adalah qoma, alif isnainnya menunjukkan ghaib, wal mukhatab contohnya adalah i'lama pada fi'il amar, menunjukkan dhamir antuma. Baik, demikian yang bisa kita bahas dan juga baca di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, insyaallah ta'ala masih melanjutkan berkaitan tentang dhamir muttasil. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita lanjutkan sampai selesai, kemudian bait ke 60 dan selanjutnya. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.